Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah pengantar PA kita untuk PA online malam hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-7 yang menjadi bacaan kita malam hari ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Tetapi setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi latar belakang penulisan kitab surat 1 Yohanes ini? Jadi pertama-tama saudara-saudara, surat 1 Yohanes ini diperkirakan ditulis pada akhir abad pertama atau awal abad kedua. Dan pada masa-masa itu adalah masa di mana orang-orang Kristen mula-mula ini berusaha merumuskan ciri khas anak-anak Allah. Nah, pada saat itu juga berkembang sebuah aliran namanya aliran Gnostik. Aliran ini punya pandangan bahwa dunia materi, jadi fisik badan kita ini sesuatu yang jahat, sedangkan dunia roh itu adalah sesuatu yang baik. Sehingga buat mereka tidak masalah ketika yang bersifat materi, yang bersifat fisik ini dipergunakan, dipuaskan keinginannya, kemauannya, karena buat mereka yang penting adalah roh mereka, jiwa mereka bersih. Dan pada waktu itu kemudian banyak muncul juga guru-guru palsu. Jadi guru-guru palsu ini sebenarnya sebagian besar adalah orang-orang Kristen, pengikut Kristus juga yang kemudian berpindah aliran dan mereka berusaha untuk mempengaruhi jemaat Kristen pada saat itu. Dan tentu saja saudara-saudara ini berpengaruh besar terhadap konsep tentang anak-anak Allah di kalangan jemaat Kristen. Sehingga muncul berbagai macam penafsiran dalam berbagai macam pandangan dan muncul penekanan status anak-anak Allah ini dengan berbagai macam motivasi yang salah. Jadi ada yang punya motivasi bahwa status anak Allah, status sebagai anak-anak Allah ini adalah status yang membuat mereka mudah untuk mendapatkan segala sesuatu. Pokoknya tinggal minta, maka Tuhan akan memberikan karena mereka adalah anak-anak Allah. Atau sebagian orang yang lain memakai status anak-anak Allah ini sebagai satu kesombongan. Jadi saya membayangkan konsep mereka mungkin sama dengan lagu sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, yang kalau ngomong soal anak raja itu satu kebanggaan, ya ada status, ada fasilitas yang didapatkan dan semua itu dipahami dengan salah. Semua itu dipahami dengan motivasi yang salah sehingga
muncul berbagai macam pemahaman tentang status anak Allah. Nah, penulis surat 1 Yohanes berusaha untuk meluruskan pandangan-pandangan ini dan mengarahkan jemaat Kristus ini ke jalan yang benar. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat ayat pertama dan ayat yang kedua. Jadi kalau kita mengingat di sana dituliskan umat Allah ini disebut sebagai anak-anak Allah. Orang-orang yang memiliki status sebagai anak-anak Allah. Tetapi penulis surat 1 Yohanes ini juga menekankan bahwa status anak-anak Allah itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Nah, penulis surat 1 Yohanes ini mau menekankan soal relasi. Jadi saya mau pakai dua istilah yang ada dalam bahasa Inggris, satu paternity dan satu fatherhood. Ya, dua-duanya berkaitan dengan sosok ayah. Tetapi apa bedanya? Kalau paternity ini mengacu pada suatu hubungan di mana seseorang itu bertanggung jawab atas keberadaan seorang anak secara fisik. Jadi paternity ini berbicara soal tanggung jawab secara fisik, tetapi berbeda dengan fatherhood. Jadi kalau paternity ini lebih dekat dengan ayah dengan anak kandungnya, ya. Kalau fatherhood ini lebih mengacu pada relasi yang mesra, yang penuh kasih antara ayah dan anak. Jadi kalau fatherhood itu bisa bukan ayah kandung dengan anak kandungnya, tetapi mereka yang memiliki relasi yang mesra, yang penuh kasih seperti seorang ayah kepada seorang anaknya. Nah, dalam surat 1 Yohanes, relasi yang terbangun, sebutan status anak-anak Allah ini mengacu kepada fatherhood, mengacu kepada relasi yang mesra antara Allah dengan umatnya. Dan inisiatif ini tentu saja datangnya dari Allah, karena kita ingat bahwa manusia semenjak jatuh dalam dosa tidak bisa datang kepada Tuhan sendiri. Sehingga saudara-saudara ketika berbicara soal status sebagai anak-anak Allah, itu artinya bahwa anak-anak Allah ini adalah orang-orang yang dikasihi dan dikuduskan oleh Allah. Dikasihi dan dikuduskan oleh Allah punya status yang berbeda dari dunia ini. Nah, kata dunia dalam bacaan kita, dalam perikop kita itu mengacu kepada kejahatan. Orang-orang yang dipengaruhi oleh kejahatan dunia ini sehingga tidak berlaku sebagai anak-anak Allah dan tidak memahami tentang siapa Kristus. Nah, bagian yang berikutnya ayat yang ketiga. Kata suci yang dipakai dalam ayat yang ketiga ini mengacu pada kata kudus. Ya, bukan suci dalam arti bersih, putih sama sekali, tetapi mengacu kepada kata kudus. Kata kudus ini artinya dipisahkan ataupun disendirikan. Artinya bahwa sebagai anak-anak Allah, kita dibedakan, kita dipisahkan, disendirikan, dikhususkan, dan kita berbeda dari kebanyakan orang yang ada di dunia ini. Bagian selanjutnya ayat 4 dan ayat yang ke-7. Di sini dijelaskan tentang dosa, saudara-saudara. Jadi kalau kita mengacu pada kata dosa, dosa itu sendiri artinya melenceng dari jalur yang semestinya. Jadi dosa itu ibaratnya, saya pernah memberikan ilustrasi, ibaratnya anak panah yang dilepaskan pada satu sasaran tertentu, tapi sudah dipaskan, sasarannya sudah ditetapkan, tetapi anak panah ini melenceng dari sasaran. Itulah dosa. Dan dosa ini merupakan pemberontakan manusia kepada Allah. Dosa ini wujud dari ketidaksetiaan manusia kepada Allah. Dan dosa kemudian meniadakan karya Kristus dalam kehidupan orang-orang tertentu. Orang-orang yang
berbuat dosa itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan saudara-saudara bahwa dosa itu adalah bentuk kegagalan untuk tetap setia tinggal di dalam Kristus. Ketika kita berdosa, artinya kita gagal untuk mempertahankan kesetiaan kita tetap tinggal di dalam Kristus, padahal sebenarnya dosa itu sudah dikalahkan oleh Kristus sendiri. Sehingga seharusnya manusia tidak berkubang dalam kehidupan yang penuh dosa. Dan ini sangat ditekankan oleh penulis surat 1 Yohanes, bahwa sebagai anak-anak Allah, seharusnya dosa itu sudah tidak ada lagi dalam kamus kehidupannya. Sehingga saudara-saudara, ketika kita berbicara soal status sebagai anak-anak Allah, maka kita perlu menyadari bahwa status anak-anak Allah itu merupakan wujud nyata dari pergaulan dengan Kristus. Pergaulan yang akrab, relasi yang baik dengan Kristus sendiri. Dan perlu disadari bahwa status ini adalah semata-mata anugerah yang diberikan Allah, sehingga bukan jadi materi ataupun hal yang patut untuk disombongkan. Tetapi status anak-anak Allah ini adalah status yang seharusnya membuat kita lebih berakar di dalam Kristus, lebih menyadari lagi bahwa kita ini orang-orang yang mendapatkan anugerah, sehingga seharusnya status anak-anak Allah ini membawa kita lebih kuat lagi berakar di dalam Kristus. Menaruh harapan di dalam Kristus lebih besar lagi, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, bersandar penuh pada Kristus, dan harapannya kita bisa menjauhi dosa dari kehidupan kita. Dan saudara-saudara, yang terakhir, status anak-anak Allah ini adalah status yang harus terwujud melalui perilaku kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kebanggaan, jadi kesombongan, tetapi bagaimana status anak Allah itu bisa kita hidupi melalui kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi berkat juga menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, ada 3 pertanyaan pendalaman yang akan kita diskusikan nanti malam. Yang pertama adalah, siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah? Apa kriterianya? Pertanyaan kedua, bagaimana suka dan duka menjadi anak-anak Allah? Apa tantangan dan godaannya? Saudara-saudara diminta untuk menceritakan pengalaman kehidupan saudara-saudara sebagai anak-anak Allah. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar saudara tetap setia menjadi anak-anak Allah di tengah berbagai macam godaan dunia ini? Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat mempersiapkan diri. Sampai jumpa nanti malam pukul 19. Kita akan mendalami bagian ini dalam PA online melalui WA Group PA Online GKI Buaran. Terima kasih.